Hai Vopolix. Jadi di vokal kali ini kita akan membahas tentang sisi tersembunyi di sejarah loh. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas sisi sejarah yang tersembunyi tentang Beyonce, bro. Tentang peran hewan dalam peperangan. Nah, padahal hewan tuh mereka nggak pernah jadi tentara, tapi mereka dilatih, disiksa, bahkan menyelamatkan ribuan orang. Nah, daripada kita penasaran lagi, let's dive deeper with folklore. Nah, Vopolix, ngomongin soal peperangan, pasti kita lebih familiar gak sih sama jenderal perang, strategi yang dipakai, sama kayak militer-militer gitu. Tapi di balik semua itu, ada satu aktor yang jarang dibahas dan kemudian jarang dibeli medali, terus diberi penghargaan. Coba tebak, siapa aktor tersebut? Betul, aktor tersebut adalah hewan. Nah, Vopolix, sepanjang sejarah itu, hewan itu memiliki peran yang sangat penting, mau dalam peperangan ataupun dalam keadaan damai. Nah, hewan itu memiliki peran sebagai alat komunikasi, transportasi, dan yang paling utama itu untuk mendeteksi bom dan bahan berbahaya lainnya. Nah, penggunaan hewan ini tuh digunain sebagai mengurangi dampak kekerasan terhadap manusia dan juga psikologis manusia gitu. Nah, di Perang Dunia I aja, mereka melibatkan lebih dari 16 juta hewan loh pada sistem militer global. Nggak hanya untuk perang, tapi mereka juga jadi komunikasi, terus perlengkapan, logistik, dan lain-lain. Menurut data dari Arsip Militer Amerika, mereka mencatat bahwa maraknya penggunaan hewan ini dalam peperangan. Mulai dari hewan dan keledai dan kuda yang dijadikan sebagai untuk membawa barang, kemudian lumba-lumba untuk mendeteksi ranjau laut, hingga merpati yang ditugaskan untuk membawa pesan. Mereka semua digunakan. Kemudian, berdasarkan BBC Beat Size, lebih dari 8 juta hewan digunakan oleh pasukan Inggris dan lebih dari 1 jutanya mati dan dilupakan. Nah, Vopolix, tapi hewan ini disebut sebagai unit pendukung dan diarsipkan juga loh. Padahal nyatanya, hewan di banyak peperangan gitu ya, hewan itu memainkan posisi paling penting dan strategis. Tapi mereka jarang dibahas, padahal mereka adalah bagian dari peperangan itu sendiri, sistem yang bergerak, hidup, dan terlupakan. Nah, tetapi ini ya, Vopolix semua, hewan itu tidak hanya dijadikan alat dalam peperangan. Nah, dalam peperangan itu juga hewan ini digunakan sebagai, yang paling sering itu sebagai maskot, kayak ini nih. Ini kan tulisannya Dino Runner nih, ini kan sebagai maskot nih kan. Nah, mereka tuh jadi maskot dan juga mereka tuh dijadikan teman, biar para tentara-tentara itu bisa mengalihkan pikiran mereka dari peperangan yang sedang terjadi ini, Vopolix gitu. Jauh sebelum tank dan ada senjata otomatis, kuda sudah lahir sebagai mesin tempur utama di atas peperangan loh. Sebelum Mesir dan Ancar sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Kemudian dalam budaya India kuno, gajah berperan sebagai simbol kerajaan sekaligus senjata yang bergerak di medan tempur. Kemudian pada 218 sebelum Masehi, Hannibal memimpin invasi Kekaisaran Romawi dengan pasukan gajah yang melintasi pegunungan Alpen, yaitu sebuah manuver militer yang dianggap sebagai salah satu strategi paling mengejutkan dalam sejarah peperangan Eropa. Kemudian Ancient Origins pada tahun 2023 menyebutkan bahwa teknik Persia yang saat itu menyerang Mesir juga menggunakan hewan sebagai senjata psikologisnya. Karena diketahui pada saat itu pasukan Mesir menganggap bahwa kucing itu sebagai simbol kesuciannya. Jadi mereka tidak berani untuk menyerang pasukan Romawi seperti itu. Bahkan di abad 2 Masehi, tepatnya di kota Hatra, kalajengking pun dimasukkan loh ke dalam pot. Mereka tuh dipakai sebagai taktik peperangan. Jadi waktu itu mereka memasukkan kalajengking ke dalam pot lalu melemparkannya ke camp musuh sehingga formasinya hancur, kemudian mereka tersakiti tanpa adanya pedang. Nah, di Perang Dunia Kedua juga, Vopolix, Rusia tuh pernah menggunakan unta sebagai alat transportasi yang membawa senjata mereka gitu. Dan juga pada saat Perang Dunia Kedua, AS dan juga Uni Soviet itu sama-sama melatih anjing untuk membawa bahan peledak ke bawah tank yang nanti bakal diledakin gitu. Nah, jadi anjingnya itu bakal dikasih bahan peledak dan mereka tuh dilatih untuk terjun ke bawah tank dan mereka diam dan nanti bakal meledak gitu.
Tapi dalam beberapa banyak banget kasus, anjing-anjing ini tuh banyak yang takut sama suara-suara tebakan tank ini. Jadi mereka tuh malah muter balik ke barak masing-masing dan juga malah meledakin bomnya di barak-barak masing-masing. Nah, maka oleh karena itu Uni Soviet dan juga AS sama-sama menembaki anjing-anjing yang ingin kembali gitu. Itu kasihan banget sih kalau diingat-ingat. Dan juga selain sebagai bawa bahan peledak, anjing ini juga dilatih untuk membawa kotak P3K atau membantu untuk mengangkut tentara-tentara yang terluka saat perang. Di saat ribuan hewan terlupakan, ada beberapa pengecualian. Menurut data dari Imperial War Museums, ada seekor babi yang bernama Tirpitz. Ia adalah awalnya berada di kapal SMS Dresden, yaitu kapal Jerman. Nah, pada saat kapalnya tenggelam, ia berenang melarikan diri, kemudian diangkat oleh pasukan Inggris, yaitu dengan kapal HMS Glasgow, dan dijadikan teman. Kemudian ia bahkan ikut tur keliling dunia loh. Saat masa tugasnya selesai, ia dijual, dilelang, kemudian hasil lelang tersebut diberikan kepada Palang Merah. Kemudian yang kedua ada Gustav, merpati dari Royal Air Force. Ia adalah burung pertama yang terbang mengirimkan pesan dari garis depan Normandia ke Inggris pada 6 Juni 1944. Gustav terbang sejauh 240 km dalam waktu kurang dari 5 jam. Kemudian, ia membawa kabar tentang keberhasilan suatu operasi. Atas jasanya tersebut, Gustav dianugerahi Deakin Medals atau penghargaan tertinggi bagi hewan yang menjalankan misinya. Nah, Fopolix, ada satu lagi nih, hewan yang sangat amat terkenal dalam peperangan. Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau misalkan Fopolix tahu atau enggak, tapi ada yang satu menurut aku tuh terkenal banget karena aku sering banget denger ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat-liat di pramuka itu biasanya ada tuh logo-logo beruang gitu. Nah, jadi hewan ini adalah beruang yang berpangkat kopral saat Perang Dunia Kedua. Keren nggak? Nah, beruang ini bernama Watchstag. Sebenarnya aku nggak tahu ya itu bener atau enggak pronunciation-nya, tapi ada beruang bernama Watchstag yang diadopsi oleh prajurit Polandia. Awalnya itu beruang ini, si Watchstag ini tuh diadopsi sebagai maskot atau sebagai pengalihan lah. Jadi kayak mereka tuh nggak stres banget sama peperangan ini gitu. Nah, tapi semakin tumbuhnya Watchstag semakin besar gitu, dia tuh jadi sering ngikutin gerak-gerik prajurit Polandia. Nah, dia tuh kalau misalkan tentara-tentara lagi berbaris, dia suka ikut gitu di belakang. Kalau misalkan tentara-tentara lagi ngobrol-ngobrol gitu, dia juga suka ikut gitu. Kalau lagi minum-minum, ngerokok, itu dia suka banget ikut gitu. Nah, ada saat dimana maskot ini nggak boleh ikut dalam peperangan gitu. Nah, karena tentara Polandia mau si Watchstag ini ikut, jadilah dia itu diberi pangkat sebagai kopral biar dia bisa ikut peperangan. Nah, di saat peperangan itu, Watchstag itu membawa peluru meriam yang beratnya itu 45 kilo, yang biasanya itu harus diangkat oleh 2-3 prajurit. Itu keren banget sih, kayak bayangin beruang gede itu ngikut buat perang. Kalau aku jadi lawannya sih aku kabur juga sih. Menurut Milton Fats, anjing militer kerap mengalami PTSD. Mereka menolak perintah, ketakutan ekstrim, sampai perilaku yang agresif. Selain itu, ada kuda, keledai, dan unta mati karena kelainan, terus kelaparan, dan luka yang tak pernah diobati. Bahkan, merpati yang jatuh di pos pun mereka gak dicari, guys. Nah, beberapa hewan selamat, tapi ada yang mengalami cacat seumur hidup. Ada yang nggak bisa jalan, kemudian pendengarannya jadi rusak, nggak bisa dengar. Terus juga hewan sering terpapar racun dari bom tersebut atau bahan peledak yang lainnya, atau dari polusi perang juga bisa. COBS mencatat hewan juga sering terpapar racun. Kemudian menurut International Review of the Red Cross, hukum militer internasional bahkan nggak bisa melindungi hewan-hewan tersebut karena mereka nggak masuk dalam skema perlindungan dan nggak diakui juga sebagai korban. Nah, dalam sistem militer tersebut, keberanian mereka tercatat. Tapi setelah perang, luka mereka dilupakan.
parah. Pokoknya tau gak sih kalau misalkan di zaman sekarang aja hewan itu masih berperan penting guys. Nah kalau misalkan kalian nih nonton kayak seri-seri TV kayak Law and Order atau FBI, CSI, itu sering banget ada scenes di mana anjing-anjing itu kayak mempunyai indera yang tajam kan, jadi dia tuh bisa mencium-cium jasad korban atau narkoba dan juga bahan-bahan peledak lainnya lah gitu. Nah tapi ini bukan di TV series doang ya Fopolix, di dunia nyata juga anjing itu kalau misalnya kita lihat itu banyak banget ya. Kalau misalkan lagi ini anjing itu banyak yang digunain buat nyari-nyari bom, nyari-nyari narkoba di orang-orang, buat ngecek badan orang gitu, apakah ada senjata atau ada bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau ilegal gitu. Nah juga selain anjing juga lumba-lumba tuh masih dipakai guys buat mendeteksi bom di bawah air gitu. Nah juga banyak sih, sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan mau disebutin bisa 1 minggu sih. Fopolix, hewan-hewan ini kasihan banget ya. Mereka gak punya pilihan, gak bisa nolak, tapi tetap keseret ke dalam perang yang bahkan mereka sendiri tuh gak ngerti itu perang apa. Kita menyebut mereka sebagai alat, tapi mereka hidup. Kita menyebut mereka sebagai unit, padahal mereka takut. Sampai hari ini, hewan-hewan ini masih dipakai, dilatih, dan bahkan dikorbankan. Karena di mata perang, selama mereka masih dipakai, mereka bisa dibuang. Ya. Dan juga nih ya Fopolix, soal cerita ini menurut Fopolix gimana? Soal kayak kan hewan itu bukan jadi alat doang dong, dan juga ada yang dijadikan sebagai sahabat gitu. Nah kalau Fopolix sendiri itu gimana? Dijadiin alat atau dijadiin sahabat gitu? Jangan-jangan Fopolix dijadiin alat juga ya? Nah kalau gitu, Fopolix bisa komen ya di bawah ini, ceritain pengalaman kalian tentang hewan. Terus terutama bagi kalian yang punya peliharaan, apakah kalian sayangin hewan kalian ini atau malah dijadikan sebagai alat? Nah karena waktu kita udah habis ya, jadi kita pamit undur diri dan Sampai jumpa di folklore selanjutnya.